Sah, oleh Romani, Tim Gibbons, dan Dion Marks resmi jadi WNI. Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai warga negara Republik Indonesia yang tercantum dalam keputusan Presiden yang telah dibacakan. Timnas Indonesia kehadiran striker baru setelah oleh Romani resmi menjadi warga negara Indonesia WNI usai diambil sumpah di KBRI London. Sabtu 8/2/2025 malam waktu Indonesia Barat. Selasa dalam kurung 4 Februari 2025, kemarin proses naturalisasi Romani bersama dua pemain Timnas Indonesia U-Strip 20 yakni Tim Gibbons dan Dion Marks sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI. Kini Romani bersama Gibbons dan Marks hadir langsung di KBRI London guna menjalani proses pengambilan sumpah setia WNI. Mereka bertiga pun resmi mendapat kartu tanda penduduk dalam kurung KTP Indonesia. Oleh Romani, Tim Gibbons dan Dion Marks tulis akun media sosial resmi PSSI dalam unggahan mereka diikuti dengan emoji tanda hati merah dan putih. Selesainya proses naturalisasi dari Romani dan dua pemain lainnya disambut gembira oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang mengungkapkan perasaan di akun media sosial pribadinya. Alhamdulillah oleh Romani sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Oleh juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, tulis Erick. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi X I3 DPR RI, Menpora dan Menkum yang selalu memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia terus maju. Kini hampir bisa dipastikan bahwa Oleh Romani bakal mendapat panggilan ke Timnas Indonesia dari pelatih Patrick Kluivert untuk laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Australia di Sydney pada 20 Maret sebelum kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari berselang. Kehadiran Romani jelas menjadi suntikan positif bagi Timnas Indonesia yang memang memiliki masalah di sektor penyerangan. Kabar selanjutnya dari Timnas Putri Indonesia. Iris de Roo, pemain sepak bola putri asal Belanda keturunan Indonesia resmi dinaturalisasi dan masuk ke Timnas Putri Indonesia. Iris memiliki postur tubuh tinggi diyakini dapat menjawab kebutuhan tim putri pada posisi kiper. Sebelumnya, tim pelatih Timnas Putri menyatakan kekhawatiran mengenai tinggi kiper yang kurang ideal. Tinggi Iris de Roo mencapai 180 cm dan ini diyakini dapat menutup kekurangan tersebut. Iris merupakan pemain Sparta Rotterdam Vrouwen, klub sepak bola wanita di Belanda sebelum resmi dinaturalisasi. Iris kini sudah bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Putri Indonesia di Surabaya. Iris de Roo punya darah keturunan Indonesia dari garis ibu. Nenek Iris lahir dan besar di Surabaya. Nenek dari perempuan berusia 19 tahun itu pun memiliki darah campuran dari Kediri dan Lumajang. Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan wanita ASEAN 2025. Dijadwalkan pertandingan tersebut berlangsung pada Juni tahun 2025. PSSI berharap kehadiran Iris dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim dalam turnamen tersebut. Selain Iris de Roo, PSSI juga akan menaturalisasi Bente Fischer untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia. Timnas Putri sejauh ini diantaranya Claudia Scheunemann, Katarina Stalin, Sydney Hopper, Noala Atomu, dan Estella Lopatic. Di akun Instagram resmi klub yang menaungi Iris @Sparta Rotterdam Vrouwen memberikan ucapan selamat kepada Iris dan juga menyemangatinya agar sukses di Surabaya. Capster Iris de Roo is opropen voor HT Indonesia National Women Football Team om deel te nemen aan een periode te bagi M1 Januari wa arbij getrain wordt. Veel succes in Surabaya Iris, kata Sparta Rotterdam Vrouwen di caption Instagram mereka pada 21 Januari 2025. Ucapan tersebut tertulis di bawah feed foto Iris de Roo mengenakan kaos hitam dan lambang Garuda Indonesia. Arti dari ucapan tersebut dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti ini, kiper Iris de Roo telah dipanggil untuk tim nasional sepak bola wanita Indonesia untuk berpartisipasi dalam masa magang hingga akhir Januari, di mana pelatihan akan berlangsung. Selamat mencoba di Surabaya, Iris. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan LPDUK, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui FIFA World Cup U17 Indonesia 2023 Legacy Program, resmi menggelar PSSI Coach Educator Course di Padang, Sumatera Barat.
Program ini berlangsung selama 7 hari, mulai dari 28 Januari hingga 3 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program percepatan kepelatihan PSSI yang bertujuan untuk mencetak pelatih-pelatih berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia. Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI, menjelaskan bahwa ini adalah kelas keempat dari rangkaian percepatan program kepelatihan yang sebelumnya telah diselenggarakan di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini adalah titik pertama di Pulau Sumatera untuk Coach Educator Recruitment Lisensi D. Kursus ini dipimpin langsung oleh Coach Educator berlisensi FIFA, Sean Douglas, dan diikuti oleh 20 peserta dari berbagai provinsi seperti Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan lainnya. Ujar Ratu Tisha seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Menurut Ratu Tisha, kegiatan ini merupakan komitmen PSSI dalam menindaklanjuti instruksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mempercepat jumlah pelatih di tingkat akar rumput dan youth development. Harapannya dari sini akan lahir banyak pelatih baru yang dipimpin dan diajarkan oleh coach educator berkualitas dari daerah mereka sendiri, tambahnya. Kartono Pramdhan, salah satu coach educator developer, mengungkapkan bahwa para peserta secara perlahan mulai memahami peran mereka sebagai coach educator. Seiring berjalannya waktu, pemahaman mereka semakin mendalam tentang tugas mencetak pelatih-pelatih baru di daerah masing-masing. Para peserta sekarang sudah mulai memahami peran sebagai coach educator yang mana mereka akan menciptakan para pelatih baru di daerah mereka masing-masing, ujarnya. Sementara itu, Sean Douglas, coach educator developer dari FIFA, menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme para peserta. Saya sangat terkejut melihat mereka berada di level yang sangat baik dan mampu berinteraksi dengan para partisipan. Melalui program ini, kami berharap dapat menciptakan coach educator yang lebih baik, pelatih-pelatih yang lebih berkualitas, dan pada akhirnya mencetak pemain muda yang bisa mengembangkan sepak bola Indonesia di masa depan, kata Sean. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir, terus memberikan semangat agar Timnas U-Strip 20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U-Strip 20 2025 di Chili. Bismillah. Kita berjuang bersama untuk membawa Garuda ke panggung dunia, ujar Erick ketika bertemu penggawa Timnas U20. Sebelum mereka berangkat ke Cina untuk Piala Asia U20 2025 pada Minggu dini hari. Bagi Erick, tak ada yang tak mungkin jika ada kepercayaan diri, keyakinan, dan tekad yang kuat. Syarat untuk menembus Piala Dunia U-Strip 20 memang berat. Piala Asia U-Strip 20 adalah turnamen yang menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia U-Strip 20. Timnas U-Strip 20 harus menembus semifinal Piala Asia U-Strip 20 jika ingin tampil Piala Dunia U-Strip 20. Akun Instagram resmi Erick mengunggah video saat Ketua Umum PSII itu Erick mengatakan kemarin saya bertemu dengan pemain, pelatih dan ofisial Timnas U20 yang akan menuju Shenzhen, Cina, untuk berjuang di Piala Asia U20 2025. Turnamen ini akan menjadi kesempatan Timnas U-Strip 20 untuk bisa tampil di Piala Dunia U-Strip 20 2025 di Chili. Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam kurung BUMN itu dalam kesempatan yang sama juga memotivasi para penggawa Garuda Nusantara. Dalam video itu Erick melempar pertanyaan pemenang atau kalahan. Pertanyaan ini kemudian dengan lantang dijawab penggawa Garuda Nusantara dengan pemenang. Jawaban ini lalu ditanggapi oleh Erick dengan itu yang kamu pegang. Confidence. Mindset. Di Piala Asia U-Strip 20 2025 yang dimainkan pada 12 Februari sampai 1 Maret itu, Indonesia ada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Indonesia akan melakoni laga pertama kali melawan Iran pada 13 Februari. Setelah melawan Iran, Jens Raven dan kawan-kawan akan menghadapi Uzbekistan yang merupakan juara bertahan pada 16 Februari, 3 hari berikutnya. Tim Garuda Muda menutup laga babak grup melawan tim yang pernah dilawan di babak kualifikasi, Yaman, pada 19 Februari. 3 pertandingan Indonesia dimainkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, Cina. Menurut jadwal, Timnas U20 Indonesia akan mengawali perjuangannya di Piala Asia U20 2025 melawan Iran U20 pada Rabu dalam kurung 12 Februari 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. Kemudian tim arahan Indra Syafri ini akan melawan juara bertahan turnamen Uzbekistan pada 16 Februari. 3 hari berselang, Timnas U20 menjalani laga terakhir kontra Yaman.
Pengalaman kami di Piala Asia dalam kurung U-Strip 19 2018 lalu itu sangat penting kemenangan awal, meski kita juga harus fokus meraih hasil terbaik di 2 laga penyisihan selanjutnya. Sangat penting, kata Indra Syafri, dan yang penting saya sampaikan kepada para pemain, tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah, sambungnya. Playmaker Timnas Indonesia Tom Haye mendapat kado manis di hari ulang tahun ke-30 setelah Almere City menang di kandang FC Utrecht 1-0 Minggu dalam kurung 9-2. Kemenangan yang diraih Almere di kandang Utrecht terasa spesial. Selain berstatus sebagai tamu, lawan yang dihadapi adalah tim peringkat ketiga Eredivisie. Tom Haye DKK mampu membuat keajaiban dengan mengalahkan tuan rumah 1-0 di Stadion Galgenwaard. Gol tunggal Almere dicetak Junior Kadile pada menit ke-28. Pemain Indonesia itu tampil sebagai starter di laga ini. Total Haye main selama 76 menit sebelum digantikan Ade Nalic di babak kedua. Meski tak cetak gol atau memberikan assist, Tom Haye turut berkontribusi mengatur ritme di lini tengah Almere City. Sofascore memberikan nilai 7 untuk Tom Haye. Kemenangan ini terbilang luar biasa karena Almere yang berada di dasar klasemen mampu mengalahkan tim papan atas Eredivisie. Raihan 3 poin di Utrecht memang belum bisa mendongkrak posisi Almere City di dasar klasemen Liga Belanda. Almere saat ini berada di posisi ke-18 dengan 13 poin. Meski demikian, kemenangan ini tetap menjadi kado manis bagi Tom Haye yang sedang merayakan ulang tahun ke-30. 3 poin di kandang tim papan atas bisa jadi pelecut motivasi Almere City yang sedang berjuang bangkit dan menghindari degradasi di Eredivisie. Playmaker Timnas Indonesia Tom Haye mendapat kado manis di hari ulang tahun ke-30 setelah Almere City menang di kandang FC Utrecht 1-0 Minggu dalam kurung 9-2. Kemenangan yang diraih Almere di kandang Utrecht terasa spesial. Selain berstatus sebagai tamu, lawan yang dihadapi adalah tim peringkat ketiga Eredivisie. Tom Haye DKK mampu membuat keajaiban dengan mengalahkan tuan rumah 1-0 di Stadion Galgenwaard. Gol tunggal Almere dicetak Junior Kadile pada menit ke-28. Pemain Indonesia itu tampil sebagai starter di laga ini. Total Haye main selama 76 menit sebelum digantikan Ade Nalic di babak kedua. Meski tak cetak gol atau memberikan assist, Tom Haye turut berkontribusi mengatur ritme di lini tengah Almere City. Sofascore memberikan nilai 7 untuk Tom Haye. Kemenangan ini terbilang luar biasa karena Almere yang berada di dasar klasemen mampu mengalahkan tim papan atas Eredivisie. Raihan 3 poin di Utrecht memang belum bisa mendongkrak posisi Almere City di dasar klasemen Liga Belanda. Almere saat ini berada di posisi ke-18 dengan 13 poin. Meski demikian, kemenangan ini tetap menjadi kado manis bagi Tom Haye yang sedang merayakan ulang tahun ke-30. 3 poin di kandang tim papan atas bisa jadi pelecut motivasi Almere City yang sedang berjuang bangkit dan menghindari degradasi di Eredivisie. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye bercerita soal kepiawaiannya bermain sepak di sejumlah posisi. Ia mengaku berpengalaman di semua posisi di lini tengah. Ia mengaku tidak hanya nyaman bermain sebagai gelandang nomor 6 alias gelandang jangkar pengatur serangan. Sejujurnya, saya berpengalaman di semua posisi lini tengah. Ketika saya masih muda, saya bermain di garis yang lebih tinggi di lapangan sebagai gelandang serang nomor 10. Dalam beberapa tahun terakhir, saya bermain lebih sering sebagai deep lying playmaker, kata dia dikutip dari laman kitagaruda.id pada Senin 10 Februari 2025. Haye menuturkan dirinya bisa beradaptasi dengan mudah sehingga bisa bermain di semua posisi gelandang jika memang dibutuhkan pelatih dalam menerapkan strategi permainan. Saya bisa dibilang gelandang serba bisa. Sebagai gelandang, Haye kerap memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun kariernya untuk ia tiru. Ia mempelajari cara Pirlo menyodorkan umpan-umpan di lapangan hingga permainannya mirip dengan mantan gelandang timnas Italia dan AC Milan tersebut. Sangat menyenangkan untuk mengikuti gaya permainannya. Namun seperti yang saya katakan, saya bisa bermain sedikit lebih bertahan dan saya juga bisa bermain lebih ke depan di lapangan. Jadi, saya juga selalu memerhatikan gelandang-gelandang top untuk belajar sesuatu dari mereka dan kemudian menerapkannya dalam permainan saya sendiri, tuturnya. Gelandang berusia 30 tahun itu menyadari dirinya punya keunggulan dalam hal mengumpan bola serta menghadapi situasi bola mati. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati. Saya cukup percaya diri mengatakan bahwa itu juga salah satu keunggulan saya sejak awal, kata dia. Pemain yang membela klub asal Belanda Almere City pernah bermain di tim nasional Belanda level junior bersama Sandy Walsh. Saat itu ia pernah membawa Belanda berhasil mengalahkan Jerman.
Debutnya di AZ Alkmaar di bawah asuhan Dick Advocaat juga jadi momen spesial baginya yang berpengaruh pada kariernya. Saya memiliki banyak kenangan indah bersamanya. Dan tentu saja sangat spesial memiliki Marco van Basten sebagai pelatih. Saya juga dilatih oleh banyak pelatih hebat lainnya asal Belanda. Mereka benar-benar berinvestasi untuk kemampuan saya saat menguasai bola. Saya pikir itulah salah satu ciri khas sepak bola Belanda. Pelatih-pelatih Belanda sangat fokus pada aspek tersebut, ujar Haye. Haye ingin membawa pengalaman dan pengetahuannya ke dalam timnas Indonesia. Ia mengatakan penting sekali para pemain yang memiliki kemampuan mengombinasikan dengan pemain yang memiliki pengalaman di lapangan. Saya pikir ada banyak pemain berkualitas dalam tim ini dan juga energi yang besar. Saya pikir kombinasi ini dapat membantu tim dan sepak bola Indonesia berkembang. Saya pikir di lini depan ada beberapa pemain muda yang sangat berbakat. Di sisi lain, di lini pertahanan ada pemain-pemain yang lebih berpengalaman, kata dia. Dipastikan bakal kehilangan Justin Hubner, pelatih Patrick Kluivert bisa memanggil dua wonderkid berusia 19 tahun ini ke skuad timnas Indonesia senior saat hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia tak bisa menggunakan kekuatan Justin Hubner saat menghadapi Australia pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia sendiri berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang di Sydney Football Stadium. Justin Hubner tak bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kontra Australia lantaran mendapat sanksi kartu merah. Sebelumnya, pemain berusia 21 tahun tersebut mendapat 2 kartu kuning langsung saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Kehilangan Justin Hubner sejatinya jadi kerugian besar buat timnas Indonesia lantaran bek Wolverhampton ini merupakan pilar penting di lini pertahanan. Bahkan saat pertemuan pertama di GBK tahun lalu, Justin Hubner tampil penuh sejak menit awal dan membantu timnas Indonesia tidak kebobolan. Dengan kondisi tersebut, Patrick Kluivert harus bisa putar otak mencari bek pengganti untuk mengisi posisi Justin Hubner. Meski timnas Indonesia punya banyak pilihan bek, namun sang pelatih bisa melirik 2 pemain diaspora yang baru saja menjadi WNI sebagai opsi pengganti Justin Hubner. Mereka adalah Tim Gippens dan Dion Marks yang sama-sama baru menyelesaikan proses naturalisasinya pada Sabtu (8 Februari 2025) lalu. Jika melihat dari statistik penampilannya di level klub, kedua pemain tersebut cukup layak dipromosikan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia senior. Tim Gippens misalnya pemain berusia 19 tahun ini berhasil catatkan 13 penampilan buat tim senior FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda. Dengan postur 187 cm dan kecepatan dalam melakukan overlap, kehadiran tim Gippens bisa jadi opsi sempurna di posisi ball-playing defender dalam taktik 3 back. Sementara itu, Dion Marks merupakan central defender yang punya postur 188 cm dan dibekali kekuatan fisik cukup mumpuni. Meski belum pernah jalani debut di skuad senior, namun pada bursa transfer musim dingin kemarin dirinya resmi bergabung dengan skuad utama TOPOS di kasta kedua Liga Belanda. Saat masih di tim junior, tercatat Dion Marks mampu torehkan 36 penampilan buat NECU 21 dan mencetak 3 gol di semua ajang. Lantas jika berkaca dari statistik penampilan tersebut, akankah Tim Gippens dan Dion Marks mendapat kesempatan tampil di skuad senior timnas Indonesia saat hadapi Australia? Menarik dinantikan. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki memastikan timnya telah menjalani persiapan matang dengan menggelar latihan 2 kali sehari untuk meningkatkan performa pemain menjelang FIFA Matchday di Arab Saudi. Latihan hari ini agak sedikit ringan dan dilakukan 2 kali karena kemarin habis liburan. Persiapan ini bukan hanya untuk FIFA Matchday, tapi untuk berbagai pertandingan ke depan. Seperti ASEAN Women's Championship 2025. Kata Mochizuki setelah sesi latihan di lapangan sepak bola UNESA, Surabaya, Senin. Meskipun hanya laga FIFA Matchday, Mochizuki menegaskan jika setiap pertandingan tetap ditargetkan untuk meraih kemenangan sehingga persiapan fokus pada kerja sama tim khususnya dalam aspek menyerang dan bertahan. Pelatih asal Jepang itu menjelaskan jika strategi yang diterapkan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kerja sama tim serta kemampuan individu pemain. Persiapannya pasti untuk kerjasama dalam offense dan defense agar tim bisa tampil baik serta memaksimalkan kemampuan individu dari masing-masing pemain, ucapnya. Terkait pemain diaspora, Mochizuki menilai jika para pemainnya dapat beradaptasi dengan cepat meskipun waktu persiapan terbatas. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat karena kami tidak menerapkan banyak hal yang rumit.
Mereka juga mengikuti meeting setelah makan malam untuk memahami strategi, ujarnya. Lebih lanjut, Mochizuki memastikan tidak ada tambahan pemain baru dari diaspora sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, tetapi beberapa pemain dalam negeri masih akan ada yang bergabung. Yang berangkat ke Arab Saudi adalah pemain utama Timnas Indonesia. Beberapa pemain dari U-Strip 20 juga ikut serta. Sedangkan yang berangkat ke Jepang hanya pemain U-Strip 20 yang akan menjalani pemusatan latihan, tuturnya. Timnas Amputasi Indonesia berhasil menembus partai final kejuaraan Asia Sepak Bola Amputasi 2025. Sang pelatih Bayu Guntoro kini menargetkan trofi juara. Indonesia mencatatkan 3 kemenangan atas Bangladesh, Irak, dan Nepal. Satu pertandingan lainnya berakhir kekalahan saat melawan Uzbekistan. Hasil ini membuat Indonesia finish di peringkat kedua di bawah Uzbekistan di urutan pertama. Keduanya akan bertemu di partai final pada Rabu dalam kurung 12/2 esok. Sebelumnya, Timnas Amputasi Indonesia hanya ditargetkan untuk masuk 4 besar. Hasil lolos ke final sudah melampaui target. Hal ini dijelaskan oleh Coach Bayu Guntoro. Alhamdulillah, pertandingan hari ini melawan Nepal berjalan lancar, kami diberikan kemenangan dan lolos ke final. Para pemain bermain bagus sesuai game plan. Lawan juga bagus, kami respect dengan Nepal hari ini, kata Bayu Guntoro. Target dari federasi itu masuk 4 besar, itu sudah terlampaui. Alhamdulillah, kami bisa melampaui target dari federasi. Saya mengucapkan selamat untuk semua orang di tim ini, untuk semua orang yang sudah support kami, lanjutnya. Meski sudah melampaui target, Bayu Guntoro masih ingin membawa timnya menang. Menurutnya, sekarang adalah momentum Indonesia untuk meraih gelar juara. Untuk target final melawan Uzbekistan, kami menargetkan kemenangan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi, kami menargetkan juara, ucap Bayu Guntoro. PSSI angkat bicara soal nama-nama calon direktur teknik Timnas Indonesia yang beredar di media sosial seperti Louis van Gaal. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar nama-nama besar yang disebut bakal menjadi direktur teknik dalam kurung Dirtek Timnas Indonesia. Mulai dari Frank de Boer, Frank Wormuth, Simon Tahamata, Giovanni van Bronckhorst, hingga nama besar seperti Louis van Gaal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun pernah mengungkapkan pihaknya sempat mengantongi 3 nama calon dirtek skuad Garuda. Namun Erick Thohir berubah pikiran karena mencari dirtek yang tepat untuk Timnas Indonesia tidak mudah. Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Ujar Erick Thohir di Jakarta pada Minggu 19/1/2025. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan, sambungnya. Rencananya dirtek baru tersebut akan diumumkan oleh PSSI pada akhir Februari nanti. Yang sulit juga kita mau kan dirtek yang mau full-time tinggal di Indonesia. Kita sempat ada 3 nama, bulan yang lalu saya sudah yakini, tapi ya kita berubah lagi, tapi mudah-mudahan akhir Februari ini bisalah diumumkan, katanya. Terkait kabar terbaru soal pencarian dirtek Timnas Indonesia, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara. Arya mengungkapkan banyak nama-nama yang beredar dalam beberapa pekan terakhir untuk posisi dirtek Timnas Indonesia. Memang kemarin ada tuh nama-nama beredar. Kayaknya sih lebih dari itu. Mudah-mudahan lebih dari itu, ujar Arya dikutip dari channel YouTube-nya Selasa dalam kurung 11 Februari 2025. Dia pun mengungkapkan alasan PSSI begitu lama mencari dan mengumumkan dirtek Timnas Indonesia yang sudah lama ditinggalkan Indra Syafri. Menurut dia, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh PSSI karena dirtek merupakan posisi sangat krusial. Kadang orang bingung, ini kok lama banget. Karena mencari itu dalam kurung tidak mudah, mungkin ini momentumnya sekarang dengan pelatihnya banyak dari Belanda juga pemain juga paling nggak bisa mengadopsi dan sebagainya. Nanti dari situ juga ketahuan direktur teknik kemana arahnya dan sebagainya, ini semua satu kesatuan, katanya. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix menegaskan kecintaannya pada Indonesia dan Timnas Indonesia. Dia mengakui keputusannya menjadi WNI dilakukan dengan sepenuh hati. Hal tersebut disampaikan Kevin Dix dalam cuplikan video yang diproduksi unit usaha klub FCK Media. Foto dan video Kevin Dix dikompilasi.
Dalam video tersebut terlihat perjalanan hidup Kevin sejak balita hingga sekarang. Saya besar di sebuah desa kecil di Belanda bernama Vaassen. Kakek serta nenek saya lahir di Indonesia, kata Kevin Dix. Dalam video tersebut, Kevin juga menyatakan bahwa keputusannya menjadi WNI dilakukan sepenuh hati. Diakuinya momen menjadi WNI adalah hal yang tak pernah bisa dilupakan. Saat saya membuat keputusan jadi warga negara Indonesia, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu, ujarnya. Kevin Dix resmi jadi WNI pada November 2024. Dia juga sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix merupakan pemain naturalisasi grade A yang dimiliki Timnas Indonesia. Dia saat ini memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen. Kevin Dix telah melewati proses panjang dan penuh tantangan. Dia memulai karier juniornya di Belanda bergabung dengan beberapa klub sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Vitesse Arnhem. Di Vitesse, bakatnya terasa hingga akhirnya debut di tim utama pada musim 2014 hingga 2015. Setelah beberapa musim di Vitesse, petualangannya berlanjut ke Italia bersama Fiorentina. Meskipun tidak selalu mendapatkan kesempatan bermain reguler, dia tetap gigih dan terus mengasah kemampuannya melalui masa peminjaman di beberapa klub lain. Pengalaman berharga ini menjadi bekal berharga dalam kariernya. Puncak kariernya sebelum bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Very excited as well, but I have to finish the season in Copenhagen. Beginilah videonya. Kevin, start by explaining your background. I grew up in a small village in Holland called Vaassen. My grandfather and grandmother were born in Indonesia. When I made the decision, I took it with my heart. I will never forget those moments. Tim nasional Indonesia U-Strip 20 tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan pertama mereka di Piala Asia U-Strip 20 2025 melawan Iran U-Strip 20. Pertandingan ini akan menjadi tantangan nyata bagi Garuda Muda untuk menilai kekuatan mereka di level Asia. Laga antara Indonesia dan Iran dijadwalkan berlangsung pada Kamis 13 Februari 2025 di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center yang terletak di Shenzhen, China. Ini merupakan pertandingan pembuka yang sangat penting untuk menentukan langkah Indonesia di grup C. Dengan target minimal mencapai babak perempat final, sangat krusial bagi Indonesia untuk mendapatkan hasil positif melawan Iran. Jika mereka berhasil meraih poin, terutama 3 poin, maka peluang Garuda Muda untuk melanjutkan ke fase berikutnya akan semakin besar. Melihat statistik dan performa terbaru, Iran U-Strip 20 memang diunggulkan. Namun sepak bola seringkali menghadirkan kejutan dan semangat juang Garuda Muda patut diapresiasi. Timnas Iran U-Strip 20 menunjukkan performa yang sangat mengesankan selama babak kualifikasi. Mereka berhasil mencetak total 17 gol tanpa kebobolan dalam 3 pertandingan melawan Laos dalam kurung 6 hingga 0, Mongolia dalam kurung 8 hingga 0, dan India dalam kurung 1 hingga 0. Reza Gandipour tampil sebagai ancaman utama di lini depan dengan catatan 5 gol dan 4 assist di level klub serta 4 gol dari 3 pertandingan bersama timnas. Kehadiran pemain diaspora seperti Nima Andars juga semakin memperkuat lini pertahanan Iran. Meskipun begitu, Indonesia tidak perlu merasa gentar menghadapi Iran. Pelatih Indonesia U-Strip 20 Indra Syafri menyatakan bahwa ia telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tim Iran. Kita mulai merancang game plan dan taktik melawan Iran.
Pemain juga sudah beradaptasi dengan cepat terhadap suhu di sini dalam kurung Cina, ucap Indra Syafri pada hari Senin 12 Februari 2025. Dengan persiapan yang matang, Indonesia berharap dapat memberikan perlawanan yang berarti. Diperkirakan pertandingan ini akan berlangsung dengan sangat sengit dan menarik. Kedua tim, baik Indonesia maupun Iran, akan saling mengadu strategi dan kekuatan demi meraih kemenangan. Dengan kedua tim yang memiliki motivasi tinggi, pertandingan ini diharapkan dapat memberikan tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola.